Min amalin shalihin fihinna, dalam riwayat ahabbu lebih dicintai, riwayat yang lain azka lebih suci dan bersih di sisi Allah, wa a'zama ajra, amalan-amalan soleh yang dilakukan ahlul iman di dalam 1, 2, 3 sampai tanggal Idul Adha maghrib nanti. Qala, Nabi sabdakan walal jihadu fisabilillah illa, bahkan termasuk berperang di jalan Allah, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji minhu syai'an, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu yang mengalahkan amalan soleh yang dilakukan oleh orang hari ini, tanggal 1 kemarin di tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu Idul Adha sampai waktu maghrib itu. Mana yang lebih utama? Sedekah di dalam bulan Ramadan atau sedekah di hari-hari ini sampai nanti Idul Adha? Sedekah yang dilakukan oleh orang hari ini sampai nanti Idul Adha maghrib itu, dengan sedekah yang dilakukan oleh orang 10 hari dalam bulan Ramadan, ayyuhuma afdal? Utama mana saya sedekah dalam bulan Ramadan dengan sedekah dalam Dzulhijjah 10 hari pertama ini? Alhamdulillahirabbil alamin, wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad khatamul anbiya wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala wa'atika wa wa'atika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma taqabbal minna salihah a'malina. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, saudara sekalian jamaah salat subuh, a'azzakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan izzah, memberikan kemuliaan kepada kita semuanya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'alinan ila ummatihi hatta yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengumumkan, mengiklankan, iklan dan pengumuman ini berlaku kepada umatnya sampai nanti hari kiamat, agar kita tidak hilang penghayatan, kita tidak tahu Dzulhijjah tahun depan itu masih duduk seperti ini di masjid, masih hidup atau tidak. Makanya pengumuman Rasulullah ini, sabda Nabi yang diumumkan kepada umatnya ini, kami reduksi lagi agar menghargai dan tidak hilang penghayatan kita. Apakah yang diumumkan oleh Nabi kepada umatnya dan ini berlaku sampai nanti hari kiamat? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kita berada di dalam ini suasana hadis itu. Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabba ilallahi min hadhil ayyamil ashar.
Wa fi riwayatin ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna azka 'indallahi wa a'zama ajran min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Kami tegaskan lagi, betapapun sudah berapa hari kalau kaum muslimin yang memulainya hari Kamis, berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah hari ke-8. Hari ke-8. Masih ada peluang 3 hari lagi. Hari ini sama 2 hari besok. Jumat, Sabtu. Yang memulai hari Jumat berarti hari ini hari ke-7. Kamis, ini hari ke-7. Berarti masih ada 4 hari hari ini, 7, 8, 9, 10 hari Ahad. Kita tidak menyoal urusan ijtihadiyah dia itu, tapi maksud kami bawakan hadis ini, kita tidak tahu tahun depan itu masih Allah takdirkan menghirup udara bulan Dzulhijjah atau tidak, sementara pengumuman Nabi ini berlaku sampai hari kiamat. Min nahiyah al-lughah al-arabiyyah ditegaskan dengan min. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah. Tidak ada amalan soleh yang dilakukan seseorang yang ahabbu ilallah wa fi riwayatin azka indallahi wa a'zama ajran. Tidak ada amalan soleh, tidak muayyan. Di situ disebut nakirah. Amalin solihin, bukan ma'rifah pakai alif dan lam, tapi dengan tanwin, berarti tidak boleh dimasuki dengan alif dan lam. Sangat luas, tidak dikhususkan amalan tertentu, tapi amalan soleh apapun yang itu menyangkut amalan soleh isi hati kita, menjaga hati kita, kejujuran kita kepada Allah, menjaga hati kita agar tidak diendus oleh setan untuk hasud, iri dan dengki kepada kaum muslimin yang lain. Kemudian amalan soleh lisan kita, zikrullah secara lisan, tasbih secara lisan, tasbih secara hati, dan amalan anggota badan, bahkan amalan soleh yang mencakup tidak hanya hati, lisan, anggota badan, tapi harta kita, detik-detik kita. Min amalin salihin fihinna, dalam riwayat ahabbu, lebih dicintai. Riwayat yang lain azka, lebih suci dan bersih di sisi Allah, wa a'zama ajran, pahalanya jauh Allah lipat gandakan daripada hari-hari yang lain di dunia ini, mengalahkan min hadhil ayyamal ashr, dari hari-hari 10 yang pertama di bulan ini. Sampai para sahabat terbelalak, paradigma Nabi itu, ya Rasulullah, qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, ya Rasulullah, bahkan berperang di jalan Allah, karena al jihadu fi sabilillah dzirwatu sonamihi, amalan berperang di jalan Allah, berdakwah dengan jihad itu adalah aman yang paling top itu yang paling puncak itu yang paling atas atapnya, cor-coran bangunan ini sebagai atap yang menaungi kita di dalam masjid itu. Sudah tidak ada bangunan lagi di atas atap itu. Para sahabat begitu pahamannya, termasuk berperang ya Allah, berjihad di jalan Allah, itu kalah dengan amalan-amalan soleh yang dilakukan ahlul iman di dalam 1, 2, 3 sampai tanggal Idul Adha maghrib nanti. Qala, Nabi sabdakan, walal jihadu fisabilillah illa, bahkan termasuk berperang di jalan Allah, kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malihi walam yarji minhu syai'an, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu yang mengalahkan amalan
soleh yang dilakukan oleh orang hari ini. Tanggal 1 kemarin, Kamis yang lalu kalau yang memulai hari Kamis, Jumat yang lalu kalau yang memulai hari Jumat, sampai nanti tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu Idul Adha sampai waktu maghrib itu. Yang mengalahkan apa? Orang yang keluar dari rumah, kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji minhu syai'an. Dia berjihad, wa ukhira damuhu wa ukhida maluhu. Dia tersungkur, terkucur darahnya, tersungkur kuda dan kendaraannya, persiapan barang-barangnya tadi. Kalau itu mungkin zaman dahulu pedang dan tombaknya, kemudian perbekalan hartanya ataupun senjatanya diambil orang, darahnya terkucur, kemudian dia meninggal, tidak balik lagi. Sebagaimana sebagian, kalau pasukan-pasukan Rusia dari Ukraina itu disip, digilir sekian bulan dia, sekian hari atau sekian masa dia pulang, kemudian yang lain diberangkatkan lagi. Dia sudah nggak pulang karena mati syahid. Hanya satu amalan itu yang mengalahkan amalan soleh di dalam 1, 2, 3 sampai 10 Dzulhijjah nanti. Nah, ini maksud kami, mari kita hadirkan lagi penghayatan. Misalkan tasaddaqa rajulun bi mi'ati alfin rubiyah min ashri Ramadan, wa akhar tasaddaqa bi mi'ati alfin rubiyatin fi ashri Dzulhijjah. Ayyuhuma afdal? Mana coba jenengan renungkan. Ini iklan Rasulullah, pengumuman Rasulullah kepada umatnya yang mutlak berlaku sampai hari kiamat. Ada seseorang, dia bersedekah 100.000 dalam 10 bulan Ramadan. Dalam 10 bulan Ramadan. Kemudian ada lagi orang bersedekah pada detik-detik 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini. Mana yang lebih utama? Sedekah di dalam bulan Ramadan atau sedekah di hari-hari ini sampai nanti Idul Adha? Al-jawab, ada yang jawab Ramadan, ada yang menjawab Rajab. Sedekah. Kita enggak puasa. Kalau puasa kan jelas mudah disambung akal kita. Puasa apapun yang dilakukan seseorang di luar Ramadan enggak bisa mengalahkan puasa Ramadan, karena Ramadan adalah fardhu, wajib kalau puasa. Maksud kami kiaskan, kami sandingkan, kami analogikan sedekah yang dilakukan oleh orang hari ini sejak hari Kamis yang lalu, yang memulai hari Kamis, sedekah hari ini yang memulai hari Jumat, malam Jumat yang lalu, sampai nanti Idul Adha maghrib itu, dengan sedekah yang dilakukan oleh orang 10 hari dalam bulan Ramadan, ayyuhuma afdal? Mana yang utama? Kalau beda pendapat, fa in tanaza'tum ilallahi wa ila rasulihi fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Kalau kamu bersilang pendapat, kembalikan dan kembalikan urusan itu kepada keputusan Allah dan Rasulullah. Sementara kita dapatkan keputusan Rasulullah dalam urusan tadi. Utama mana saat sedekah dalam bulan Ramadan dengan sedekah dalam Dzulhijjah 10 hari pertama ini? Nabi sabdakan tadi, ma min ayyam al-amalu sholihu fihinna ahabbu ilallah wa fi riwayatin azka indallahi wa a'zama ajran. Tidak ada amal soleh apapun yang dilakukan oleh seseorang yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini, dikalahkan oleh hari-hari yang lain hatta Ramadan. Itu kalau itu sedekah. Nabi sabdakan seperti itu. Lah penghayatan ini kadang kita kurang hadir, bahkan awamul muslimin. Sedekah orang yang sholat hari-hari ini, jangan ditakdirkan subuh kita hari ini itu jauh lebih dahsyat, a'zama ajron, daripada sholat subuh berjamaah kita lakukan bulan Ramadan.
a'dzama ajran, ahabbu ilallah, azka indallah. Itu 3 redaksi itu. Riwayat ini sangat banyak sekali. Ya gara-gara kurang iklan, gara-gara mungkin juga tidak dikaji hadis itu, tidak diresapi. Dan itu siang malamnya, walaupun disebutkan sumpah Allah walayalin ashr, 10 malam itu dimaksudnya malam dan siang itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia saja kadang terbalik, bahkan siang dan malam. Maka sampai nama jalan pun Jalan Simatupang, jalan siang malam tunggu penumpang. Di Jakarta itu dibalik, siang dan malam, harusnya malam dulu baru siang. Walayalin ashr, demi malam dan siangnya amalan soleh yang dilakukan oleh seseorang pada detik-detik ini, Masya Allah. Maksud kami tadi, kita tidak tahu, meski masih ada besok Jumat Sabtu yang memulai hari Kamis yang lalu, ini berarti 3 hari ini yang memulai hari Jumat, berarti masih besok ada hari ini Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, masih ada 4 hari termasuk hari ini. Mari kita optimalkan lagi, kita kencangkan, dan termasuk saya juga. A'dzama ajran wa azka indallah wa ahabbu minallahi, lebih dicintai, lebih suci, bahkan a'dzam, lebih dahsyat, berlipat-lipatnya pahala itu mengalahkan Ramadan, mengalahkan Ramadan. Kita sholat 2 rakaat saja yang kita lakukan pada malam tanggal 1 sampai nanti akhir tanggal 10, berarti begitu masuk matahari terbenam, masuk waktu maghrib, malam hari tasyrik itu, ini adalah a'zam, lebih utama daripada sholat 2 rakaat ada dalam detik-detik bulan Ramadan. Sedekah, sholat, baca Al-Quran, tidak cukup itu menjaga hati kita, kejujuran kita. Tidak cukup itu, bahkan kita berbakti kepada orang tua kita, memberi sapaan kepada orang tua kita, memberi sapaan pada istri anak kita yang jauh kita telepon. Itu bagian dari perkara-perkara al-amalu as-solihu, dari amalan-amalan yang soleh. Makanya maksud kami, para bapak saudara sekalian, mari jangan kita hilang penghayatan ini, meskipun ini sudah hari yang ke-7, besok Jumat, Sabtu berarti sudah selesai sampai maghrib, yang mulai hari Jumat ini hari ke-4, Kamis, Jumat, Sabtu, terakhir adalah Ahadnya. Itu kita hadirkan penghayatan itu agar umur kita terbatas, harta kita terbatas, ilmu kita terbatas. Momen-momen kasih sayang Allah, rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita, menjadi umat Rasulullah, umurnya pendek tapi barokah dan besar pahalanya. Ini kan barokah zaman, barokah waktu. Sudah ma'ruf lah kalau kenapa itu diunggulkan oleh Allah, karena di situ ada hari tarwiyah, ada Yaumul Arafah yang memulai hari Kamis, berarti tahun ini ada Haji Akbar, wukufnya bersamaan hari Jumat, itu Haji Akbar karena bersamaan hari Jumat yang memulai hari Kamis, besok Jumat itu kan pas wukufnya. Atau ada Yaumul Qor, hari Idul Adha, yang di situ juga menumpahkan darah hewan kurban adalah amalan yang utama, itu sudah ma'ruf. Hanya ada ungkapan yang sangat menarik, kenapa di sini amalan soleh itu ahabba wa azka wa a'zama ajran indallah. Syekh Abdus Salam Al-Majidi, agar tampak siapa yang jujur dekatnya kepada Allah dengan mereka yang tidak. Karena ketika bulan Ramadan, setan-setan itu dibelenggu, neraka ditutup pintunya, para setan-setan yang mengganggu, menggelitik hati itu diikat dan dibelenggu, tidak bisa menggoda manusia. Sementara bulan ini dibiarkan setan sebagaimana biasa, juga agar tampak kejujuran seseorang itu, mujahadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini
kita masih ada kesempatan detik-detik keutamaan hadis itu. Hadis itu maksudnya perbanyaklah, dan termasuk saya juga. Mari kita perbanyak. Ya, tadi sedekah sekuat kemampuan kita, atau sholat kita secara mutlak tidak cukup apa yang ada ini, bacaan Al-Quran kita, kemudian mungkin berbakti kita kepada orang tua, sapaan kita kepada istri dan anak-anak kita, kemudian amalan-amalan soleh apapun yang itu mengandungi bentuk amal-amal yang soleh, ketaatan-ketaatan kita kepada Allah. Paksa hujan kayak apapun untuk berjamaah, paksa untuk dalam kondisi apapun untuk kita memaksa sholat-sholat. Ini detik ini, sholat 2 rakaat lebih baik daripada 2 rakaat saat Ramadan. Infak sedekahnya lebih utama dari bulan Ramadan. Berbakti kepada orang tua, sedekahnya lebih utama daripada bulan Ramadan. Itu jangan hilang penghayatan. Bahkan zikir secara mutlaknya, kalau dalam hadis itu, dalam hadis zikir secara mutlak, ini ada kisah menarik begini Bapak sekalian. Materi-materi yang sangat sederhana, tapi kadang kurang dihayati. Ada kisah, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Abi Aufa perawinya. Bisa di googling yang nggak punya buku hadis. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika ada seseorang yang mendatangi Nabi. Dalam syarah hadis itu, ini Arab Badui. Arab Badui. Elit-elit sahabat, ring-ring satu Nabi. Ketika ada Arab Badui kok datang pada Nabi menyoal sesuatu, itu senang sekali karena mau ditambah ilmu. Setelah di kasus, ada kasus mau diadukan pada Nabi, itu jadi ilmu bagi para sahabat juga. Arab Badui, orang Arab yang tinggalnya di pegunungan, di gunung-gunung, turun ke kota. Kemudian beliau bersabda, Arab Badui ini qala, dia berkata, Allahumma sholli ala Muhammad. Perkataannya bagaimana? Ya Rasulullah, intinya begitu ya, wahai Rasulullah, inilah astati'u an akhuda minal Qur'ani syai'an. Arab Badui itu mengadu kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku tidak ada kemampuan, la astati an akhuda syai'an, la an astati an akhuda minal Qur'an syai'an. Tidak mampu ngambil sesuatu dari Al-Quran itu. Dalam syarah itu, aku tuh kalau dipaksa kok menghafal Quran itu kabotan ya Rasulullah, berat, urusanku banyak, kok dipaksa-paksa harus punya hafalan ini dan itu dari Al-Quran, itu berat sekali. Baca saja saya kedodoran dan jebol-jebol. Memaksa melazimi membaca Al-Quran 1 halaman pun jebol, apalagi 1 juz, 1 dewan juz. Hanya ya Rasulullah itu. Tapi fa'allimni ma yu'jizuni minhu. Fa'allimni ma yu'jizuni minhu. Tapi ajari aku dari Al-Quran yang dengan itu aku dapat pahala dari Al-Quran. Kan cerdas ini. Dia terbuka dengan kejujurannya. Aku itu kalau dipaksa-paksa menghafal keberatan. Baca saja saya kedodoran. Tapi aku tolong ajari aku, fa'alimni ma yu'jizuni, ma yudzizuni jaza, ma yudziuni minhu, sesuatu dari Al-Quran. Ajari aku sesuatu dari Al-Quran yang dengan itu aku dapat pahalanya. Cerdasnya. Akhirnya Nabi sabdakan, ini orang Arab Badui cerdas sekali, dia sudah magari dulu, aku tidak punya kemampuan paksa-paksa menghafal, membaca pun terbata-bata, bahkan kadang tidak membaca dalam menjadi wiridku, tapi ajari aku dari Al-Quran yang dengan itu aku dapat pahala. Nabi sabdakan, fa'arsyada ilaihi sallallahu alaihi wasallam bihadil kalimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing, mengarahkan dengan kalimat dalam hadis itu. Apakah kalimat itu? Lanjutan dalam matan hadis itu, kalimat yang sudah singkat, padat, dan itu dari Al-Quran. Itu
Lanjutan hadisnya, fa arsyada ilaihi sallallahu alaihi wasallam bihadil kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Yang kelima, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dalam hadis itu. Kemudian apa reaksi orang Yahudi? Badui tadi. Arab Badui tadi, begitu Nabi bimbing seperti itu, ucapkan kalimat ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Sontak dia memberi isyarat, falama qama wa amsaka yadahu. Itu matan hadisnya. Ketika dia berdiri, sudah merasa cukup nasihat Nabi tadi, dia berdiri sambil memegang 5 jari tangannya itu, fa amsak. Dia pegang, dia genggamkan tangannya itu. Dalam syarah, Arab Badui tadi memberikan isyarat yang maklum di hadapan Nabi. Aku akan pegang, beri isyarat, tidak dengan kata-kata tapi dengan kata-kata isyarat tangan tadi. Falamma qama fa'amsaka yadahu wa yadahu hakada. Tangannya itu seperti ini, maksudnya menggenggam erat, akan aku pegang ajaran engkau ya Rasulullah. Apa sabda Nabi? Qala amma hada. Kalau dia jujur seperti itu, mala ayadahu bi khairin. Kalau dia jujur pengen menjaga dan mengamalkan terus, melazimi zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, pada dirinya akan penuh detik-detiknya kebaikan. Ada yang terpotong hadis tadi, kecerdasan Yahudi ada yang terpotong sebelum itu gini. Setelah dibimbing ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Ya Rasulullah, amma hada lillah famali. Kalau itu kan zikir untuk Allah subhanahu wa ta'ala ya Rasulullah, maka mana doa untukku agar aku mampu berdoa kepada Allah, dengan itu aku dapat pahala. Itu juga zikir, tapi pujian untuk kepada Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Amma hada lillah famali. Makna zikir yang untuk doa untukku yang aku sampaikan pada Allah. Nabi sabdakan yang kedua tadi sebelum yang akhir itu, kul, ucapkan empat kandungan yang ini terkandung dalam doa antara 2 sujud itu, tapi disebut oleh Nabi hanya 4. Mintalah kepada Allah, yaitu Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, minta rahmat, Allahumma arhamni warzuqni wa'afini wahdini. Mintalah rahmat, ya Allah berilah aku rahmat, Allahumma arhamni warzuqni, berilah aku rizki keduniaanku, kemudian wa'afini, sehatkan badanku, wahdini, berilah aku hidayah taufik berupa mudahnya hati mengamalkan apa yang telah ia ketahui, mudahnya hati untuk melakukan ketaatan-ketaatan, mudahnya hati melakukan kebaikan-kebaikan. Itu tidak semua orang karena kuasanya Allah. Meskipun teori, nadriyat, ilmu sudah sampai pada akal yang ada di otak, tapi akal yang ada di hati berupa iradah, kehendak untuk melakukan kebaikan itu tidak semua orang dimudahkan oleh Allah. Begitu. Maka 4 kandungan itu, dan itu sudah biasa kita lazimi dalam duduk antara 2 sujud. Minta diberi rahmat, jangan dilaknat. Dekatkan, Allahumma arhamni, rahmatilah aku ya Allah, warzuqni, berilah aku rizki urusan keduniaanku, cukupkan aku. Kemudian tidak cukup itu, sehatkan badanku, aku diberi rizki dunia, badan tidak sehat gimana? Istrinya 4, sakit-sakitan, hartanya melimpah ruah, tidur tidak nyaman, maka badan diminta dirizki oleh Allah, warzuqni juga wa'afini, berilah aku rizki keduniaanku, juga sehatkan aku. Tidak cukup itu, bahkan berilah aku taufik, ringan melakukan ketaatan-ketaatan kepadamu. Badui tadi, Arab Badui langsung berdiri memberikan isyarat megang tangan tadi. Falamma qama wa hakada yadahu. Yadahu itu seperti itu, tangannya seperti memegang, mau melazimi. Nabi sabdakan amma hada. Kalau dia jujur dengan apa yang dia isyaratkan itu, pengen melakukan dan mengamalkan doa itu, mala ayadahu bi khairin,
pada dirinya detik-detik selama dia subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, penuh kebaikan. Lalu pun sebagai ganti, maksud kami bagi kita orang awam, bagi kita yang mungkin sibuk, ya janganlah sampai kedodoran. Sudah sepuh dan tua malah keluar dari lisannya bukan zikir, lagu-lagu nostalgia, baca Quran tidak, mendengarkan musik sambil ngopi, cangkruan seperti itu. Ya, ini tanggal 1, tanggal 2, 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Mari kita hadirkan sekurang-kurangnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu paling hanya berapa menit, nanti mampu sampai 1000, nanti sampai 100. Pastikan detik-detik hari ini tidak hanya sedekah harta, tidak hanya sholat diperbanyak, tidak hanya bacaan Quran diperbanyak, tidak hanya apa itu ketaatan-ketaatan yang lain, tapi lisan kita senantiasa penuh seperti itu. Sambil nunggu waktu sholat, baca Qurannya malas, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu sangat memungkinkan ribuan kita ucapkan. Kalau ragu-ragu dengan mengikat dengan tangan, kami tidak menghukumi, walaupun ada yang menghukumi, ya artinya pastikan mungkin dengan tasbih digitalnya, artinya walaupun itu silang pendapat, namanya tasbih itu ada yang bid'ahkan, dan memang utama diikat dengan tangan kanan kalau kita zikir itu. Kalau tidak ada garansi, bingung sampai berapa, pastikan dengan itu. Sudah kepuasan yang benar-benar pas akan kita dapatkan. Di kantor kita bisa sambil melaksanakan pekerjaan kita zikir, itu bisa. Itu wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Dalam ayat Al-Qur'annya, ingatlah, banyaklah zikir pada Allah, banyaklah takbir, tasbih, kemudian tahlil pada hari-hari yang tertentu itu, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10 itu. Banyaklah tasbih, takbir, tahmid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu keras-kerasan, silahkan. Ini detik-detik yang a'dhama ajron, yang pahalanya sangat besar dan dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling akhir, Bapak sekalian, ada kami menukil perkataan orang soleh di dalam aqwalus salaf. Perkataan salaf ini, wa an Ibrahim bin Abi Abdah rahimahullah, ini ulama salaf, qala balaghani annal mu'mina idza mata tamanna ruj'ata ila dunya laisa dzalika illa liyukabbira takbiratan wa au yuhalhila tahlilatan. Semua orang ketika syakaratul maut, isyarat mata itu mengikuti pandangan lepasnya roh itu. Anal mu'min idza mata, ahlul iman bahkan juga ketika meninggal itu kan juga mesti ada penyesalan karena berangan-angan. Ketika sakaratul maut, sudah batas hidupku, mudar itu bahasa Surabayanan, ngemut, mengulum, dar itu takdir, mengulum takdir, batasku sudah habis ini, finishku, garis hidupku sudah habis ini. Akhirnya dia tamanna, berangan-angan, tamanna ruj'ata ila dunya laisa dzalika illa liyukabbira takbiratan au yuhalhila tahlilatan. Hanya sekedar begitu sudah tidak ada kuasa, betis bertautan, tenaga sudah lemah, sudah naik ke atas, itu sudah roh lepas, pengen dikembalikan lagi. Hanya untuk apa? Liyukabbira takbiratan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, au yuhalhila tahlilatan, atau hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kenapa ketika sehat dan segar bugar, lisan dia kok tidak basah, hati dia tidak tasbih, lisan dia tidak tasbih seperti itu? Ketika sakaratul maut sudah batas habis, baru berangan-angan beberapa detik lagi agar mampu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar wala haula wala quwata illa billah. Ada riwayat seperti itu. Kemudian yang paling akhir, sekarang ambil nunggu syuruk biar kita pulang dapat pahala haji dan umroh walaupun kita tidak berangkat haji dan umroh. Ada kisah begini, seorang bapak, riwayat ini, bapak dia punya istri, otomatis sudah punya anak satu. Anaknya ya seumur-umur kelas TK, SD kelas 1.
Begitu. Lah takdirnya suami ini, bapak ini, bapak bagi anak ya, ini walaupun sudah punya istri, tapi oleh Allah dipilih hatinya, dia itu masih itu suka narkoba, suka mengkonsumsi narkotika, obat-obat terlarang, mendem-deman, mabuk-mabukan, ngelacur, sudah hidupnya kacau. Pulang tinggal cereng-cereng pada istrinya. Nurani anak, walaupun kelas-kelas 1 SD seperti itu, TK mau masuk SD seperti itu. Jadi teriakan bapak kepada anak, pada suami, pada istri, pertengkaran itu dilihat, masuk memori dia. Terus itu sebagai hiasan dalam rumah itu. Pokoknya seorang bapak ini walaupun sudah punya anak, sudah punya istri, dia masih jatuh dalam lembah hitam, mengkonsumsi narkotika dan obat-obat yang terlarang, mabuk-mabukan, sabu-sabu, dipasang lagi dengan mendem-mendeman, ngelacur, pulang tinggal marah kepada istri dan anaknya. Satu ketika anak ini punya nurani, bapak berhentilah dari berbuat seperti ini. Pokoknya kata-kata anaknya itu sebuah sentuhan, suruh berhentilah, masuk bapak nggak malu pada saya, sudah pada ibu dimarahi terus. Begitu anaknya mengamati, mencermati semua gerak-gerik di luar pikiran bapaknya itu, dia tersentak, dia tersentuh, akhirnya perlahan, anakku sampai mengingatkan aku, padahal lam ya belum, dia belum balik seperti itu. Dia tersentuh. Asbab anaknya itu, dia mulai mendekatkan diri kepada Allah, mulai tobat. Di saat mulai merasakan manisnya dekat kepada Allah, manisnya taat kepada Allah, manisnya baca Quran, manisnya sholat berjamaah, manisnya berbuat kebaikan, sudah dia mulai memutus garis demarkasi, dibuat penghalang agar tidak kecanduan narkoba, kecanduan ngelacur di perempuan di luar rumah yang bukan halal bagi dia, itu sudah dia jauhi. Sudah merasakan manisnya ketaatan dari dunia gelap itu, takdirnya anaknya mati mendadak, anaknya meninggal. Dia stres, kaget, tidak siap menghadapi takdir itu. Kegoncangan itu menjadikan dia kambuh lagi pada dunia hitam, dengan teman-temannya dihubungi lagi, padahal dia sudah menjauh dari teman yang ngajak nyabu, yang ngajak berbuat maksiat. Itu kan relasinya teman-teman yang buruk seperti itu, dia bergabung lagi, akhirnya bermaksiat sebagaimana di dunia gelapnya itu. Satu malam bapak ini ditakdirkan oleh Allah dalam tidurnya mimpi. Mimpinya apa? Mimpinya bumi, alam dunia ini kacau, gambarannya kayak kiamat, hancur dunia ini. Terus orang ini, bapak ini berada di alam yang lain. Lah ketika di alam yang lain setelah kacau dan suasana kayak gambaran kiamat itu, seorang bapak ini tadi lari di satu tempat, di belakangnya ada ular yang ngikuti dia terus. Dia lari, ular itu malah mengejar, begitu dekat dia angkat kepalanya mematok tubuh dia. Dia lari dikejar. Pada upaya membebaskan dirinya dari kejaran ular yang ganas itu, ketemu kakek yang sudah tua dan sepuh. Tolong kakek, bantu kami untuk menghardik ular ini. Kakek tua menjawab, wahai anak muda, aku tidak ada kuasa untuk membantu kamu. Aku tidak ada kuasa untuk menolong kamu menghardik atau membunuh ular yang mengejar kamu itu. Akhirnya dia lari lagi, ketemu bapak tua lagi, minta tolong, tidak ada kemampuan, terus dikejar. Begitu dia lari dikejar, begitu dekat mau dipatok tubuh dia, kepalanya berdiri. Akhirnya dia lari sekencang-kencangnya, dia dapatkan tempat itu ada agak tinggi. Di tempat yang agak tinggi itu ada suara sayup-sayup, ayah, ayah, ayah. Dia kencang sekencangnya, ular ngejar terus sampai ke dekat bukit itu. Ternyata anaknya, loh ini suara anakku, suara anakku yang sudah meninggal dalam mimpi itu. Ini kok suara anakku. Akhirnya, tolong nak,
bantu ayah, bantu bapak kamu ini. Ular ini mengajar terus, mau matok, mau menggigit ayah. Dalam riwayat itu qadariyah Allah, ular itu bisa dihadang, bahkan dipukul, kemudian dibakar, dibantu berdua. Begitu selesai melamatkan ancaman dari ular yang dahsyat ganas mau menggigit, yang memberikan bisa itu selesai. Nah, ayah tadi berlari-lari kencang ketemu orang tua dalam kondisi yang sangat mencekam itu. Dia tidak bisa menolong. Dia nyampaikan, aku tidak ada kemampuan wahai anak muda untuk menolong kamu. Siapa itu kakek tua itu? Siapa itu? Terus ular ini siapa? Ular ini apa? Kok ngejar aku terus, ngikuti aku terus. Aku jalan, dia pelan. Begitu aku lari tambah kencang, dekat, sudah mau matok saya. Ular ini siapa, nak? Ular ini apa? Wahai ayah, ketahuilah, ular itulah kemaksiatan dan dosa-dosa yang ayah lakukan ketika di dunia. Adapun orang tua yang sudah sepuh dimintai tolong untuk menghadang, untuk menyelamatkan ayah dari ancaman ular itu, itulah amal soleh kebaikan ayah yang sangat sedikit, ketaatan dan amal soleh yang sangat sedikit tidak kuasa untuk menghalangi dan menyelamatkan ayah dari ancaman ular itu. Sangat mudah untuk mengambil kesimpulan kisah ini. Itulah abstraksi dalam kisah-kisah salaf, gambaran betapa butuhnya kita terhadap amal soleh yang banyak. Butuh amal soleh yang sangat berlipat agar menghapus kemaksiatan kita. Butuh amal soleh yang sangat dahsyat. Nah, begitulah Pak sekalian, kita di hari-hari yang al-amalus solihu, amalan-amalan soleh kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah. Mari kita hadirkan terus penghayatan sampai nanti 10 Idul Adha menjelang maghrib itu. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.